warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam video pembelajaran matematika. Dalam hal ini adalah bab peluang. Kemarin sudah sampai bab peluang subbab yang B, yaitu kemarin notasi faktorial kalau tidak salah, subbab B tentang notasi faktorial. Sebentar saya lihat bab peluang notasi faktorial. Nah, sekarang berarti subbab C tentang permutasi. Subbab C tentang permutasi ya. Permutasi biasanya ditulis dalam huruf P besar ya. Nah, di sini ada N di depan dan R di belakang. Nah, ingat penulisan biasanya angka di depan ini itu lebih besar daripada yang belakang ya. Nah, cara menghitungnya ini apa sih? Ini tanda pendung ini ya. Ini berarti faktorial ya, dibaca n faktorial. Nah, caranya ini berarti n nya ini berarti n faktorial di atas. Kemarin ingat ya, faktorial berarti perkalian ke angka yang lebih kecil sampai angka 1. Nah, kemudian permutasi ini bawahnya n kurangi r faktorial. Nah, bagaimana sih contohnya? Contoh perhitungannya kita langsung ke bagian bawah. Kita langsung ke contoh. Nah, saya tuliskan di sini permutasi 53. Permutasi 53. Lihat di sini kan seperti yang saya katakan tadi bahwa di depan itu lebih besar daripada yang belakang, 5 sama 3. Nah, perhitungannya bagaimana? Nah, 5 di sini berarti 5 faktorial ya. Bawahnya berarti 5 kurangi 3 ya, karena di sini 3 sih, berarti 5 kurangi 3 nanti berarti 2 faktorial ya. Nah, atasnya 5 faktorial, bawah 2 faktorial. Harusnya di sini kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dan bawahnya 2 kali 1 ya. Biar tidak terlalu banyak penulisan, cukup karena bawah 2 faktorial, maka atas perkalian cukup sampai 2 faktorial ya. Karena bawahnya 2 faktorial, maka atasnya 5 faktorial, itu cukup perkaliannya ditulis sampai 2 faktorial. Oke. Nah, maka saya tulis seperti itu ya. Saya tulis seperti ini. Nah, terus yang sama bisa kalian coret, 2 faktorial dan 2 faktorial kalian coret, berarti ketemunya 5 kali 4 kali 3. Saya tulis di sini ya, 5 kali 4 20, 20 kali 3 60. Maka permutasi 5 3 itu adalah 60. Itu. Kemudian lanjut ke yang B, permutasi 61. Permutasi 61 seperti tadi, 6 itu di atas 6 faktorial, bawahnya berarti karena ini 1 berarti 6 kurangi 1 faktorial. 6 kurangi 1 faktorial itu 5 faktorial. Karena atasnya 6 faktorial, bawah 5 faktorial, tidak usah ditulis 6 kali 5 kali 4 kali 2 kali 1. Kalau bawah 5 faktorial, 5 kali 4 kali 2 kali 1 terlalu banyak penulisan ya. Cukup kalian, karena di sini 5 faktorial, maka 6 nya cukup ditulis 6 kali 5 sampai 5 saja ya. 6 kali 5 faktorial, bawah ditulis 5 faktorial. Ingat apa yang dicoret? Angka yang sama, 5 faktorial dan 5 faktorial dicoret, tinggal angka 6, maka hasilnya 6. Seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini dalam soal cerita ya, tentukan banyak susunan 3 huruf. Tentukan banyak susunan 3 huruf. Dari huruf-huruf A, B,
B, C, D, E, dan F. Nah, banyak susunannya ada berapa? Nah, caranya ya ini dengan permutasi. Ya, depannya saya tulis di sini. Cara masalah di atas adalah masalah permutasi 3 unsur ya. Yang mau disusun 3 huruf sih, dari 6 unsur, dari 6 huruf, maka ditulis yang besar itu di depan, yang kecil di belakang. Nah, berarti cara mengerjakannya seperti tadi, 6 faktorial, bawahnya pengurangan, 6 kurangi 3 berarti 3 ya. Kita scroll ke bawah, 6 faktorial per 3 faktorial, karena bawahnya 3 faktorial, 6 di atas ini perkaliannya cukup sampai angka 3 ya. 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Dari sini 3 faktorial. Angka yang sama dicoret, 3 faktorialnya dicoret ya. Berarti tinggal angka 6 kali 5 kali 4. 6 kali 5 30, 30 kali 4 120 ketemu. Berarti ada 120 susunan. Nah, kemudian yang permutasi yang memuat unsur yang sama. Permutasi yang memuat unsur yang sama. Mungkin dari materi ini kalian agak bingung ya, tulisannya banyak, bisa kalian baca sendiri nanti ya. Di sini banyak permutasi n unsur, berarti unsur yang banyak memuat, nanti ada bagian yang sama ya, ada bagian yang sama, bagian yang sama nanti berarti ditulisnya ini di bawah K, 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 K dan sampai KM. Contohnya bagaimana, maksudnya bagaimana, kita lihat contoh langsung. Nah, di sini ada soal berapa kata yang dapat disusun dari kata yang pertama ada. Nah, ada berarti kan ada huruf yang sama ya kan, bisa dilihat di sini ada yang sama, huruf apa? A ya, A ada 2, maka ditulis di sini 2 faktorial ya, karena A-nya ada 2. Pokoknya yang sama ditulis di bawah ya. D-nya hanya 1, berarti tidak usah ditulis. Nah, ini 3 dari mana? 3 dari mana? 3 dari 3 huruf ya, 3 huruf. 3 faktorial berarti karena bawahnya 2 faktorial, 3 atas cukup ditulis. Baterainya mau habis. Oke, kita lanjut. Karena di sini 3 faktorial per 2 faktorial, berarti cara menghitungnya 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial ya. Yang sama dicoret, berarti tinggal angka 3 ya, tinggal angka 3. Berarti ketemunya ada 3 susunan. Oke, kemudian lanjut ke soal berikutnya, yaitu catat. Catat itu nanti ada berapa susunan kata yang dapat dibentuk sih. Nanti kan bisa di sini menjadi tulisannya A, ca, t, bisa dibolak-balik, maksudnya di sini ada tatach dan seterusnya. Ada berapa susunan kata yang dapat dibentuk. Di sini
cara menjawabnya? Berarti hurufnya ada berapa? Catat, hurufnya ada 5 ya, maka di sini 5 faktorial. Kemudian yang sama apa saja? Di sini ada huruf A nya ada 2, maka ditulis 2 faktorial. Kemudian ada huruf T nya ada 2, T-nya ada 2, maka ini juga ditulis 2 faktorial ya. Nah, yang lain 1, C-nya ada 1, nggak usah ditulis. Nah, di sini ada salah penulisan ya, karena bawahnya 2 faktorial dan 2 faktorial. Berarti 5-nya ini cukup dihitung sampai 2 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Oke. Nah, angka yang sama itu dicoret, misalnya ini dan bawah, berarti tinggal 5 kali 4 kali 3, 5 kali 4 kali 3. Di sini sebenarnya ini salah penulisan ya, ini faktorialnya tidak ada, harusnya faktorialnya tidak ada ya. Nah, berarti nanti tinggal 5 kali 4 kali 3 saya tulis di sini. Nah, ini kan belum tidak dicoret, berarti ditulis 2 faktorial. 2 faktorial itu 2 kali 1, 2 kali 1 berarti 2, 60. 5 kali 4 20, 20 kali 3 60. Sedangkan 60 dibagi 2 berarti ketemu 30 ya, maka ini ada 30 susunan, ada 30 susunan. Nah, kemudian selanjutnya tentang permutasi siklus. Siklus itu siklus berarti lingkaran ya. Nah, permutasi siklus berarti tempat kedudukan secara melingkar. Nanti soalnya berarti tentang melingkar, tentang lingkaran. Nah, caranya cukup mudah, cukup simpel, yaitu cukup, misalnya ini n unsur berarti cukup dikurangi 1 faktorial, n kurangi 1 faktorial. Contohnya seperti apa? Di sini bisa dilihat di bawahnya. Dalam suatu pertemanan, ada pertemuan di sini maksudnya, tapi tidak apa-apa lah. Ada 8 peserta akan menempati 8 kursi yang mengelilingi meja bundar ya. Di sini tentang lingkaran, 8 peserta akan duduk melingkar. Nah, berapa banyak susunan yang mungkin terjadi? Oke. Nah, 8 peserta duduk melingkar, berarti cukup caranya dengan 8 kurangi 1 tadi caranya kan, 8 kurangi 1 faktorial berarti 7 faktorial. 7 faktorial berarti cara menghitungnya yaitu 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 sampai kali 1, ketemunya 5040 susunannya. 7 kali 6 42, 42 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, hasilnya 5040 susunan. Nah, seperti itu subbab tentang permutasi. Bab matriks subbab C permutasi seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika terlalu cepat bisa diulang-ulang videonya, dan jangan lupa setiap video, setiap materi ditulis di buku tulis. Seperti itu. Cukup untuk video pembelajaran matematika kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.